Selamat pagi pemirsa Hidup Sehat, bagaimana kabar Anda pagi ini? Semoga dalam kondisi sehat dan berenergi selalu ya. Pemirsa, kesehatan reproduksi adalah bagian penting dari kesehatan tubuh secara menyeluruh. Menjaga organ reproduksi yang sehat bisa menurunkan risiko penyakit. Namun masih banyak orang yang belum memahami cara menjaga dengan benar. Berikut kita akan mengulas cara penting untuk menjaga kesehatan reproduksi pria dan wanita. Pertama, menjaga kebersihan organ reproduksi. Menjaga kebersihan alat reproduksi adalah langkah pertama. Selain membantu mencegah iritasi kulit, kebersihan organ intim juga mengurangi risiko penyakit kelamin. Ada beberapa cara praktis yang bisa dilakukan seperti membersihkan alat kelamin setelah buang air kecil, memastikan area intim tetap kering dan bersih, dan mengganti celana dalam setiap hari ya. Lalu yang kedua, pola makan sehat. Pola makan yang seimbang dan bergizi adalah bagian penting dalam menjaga kesehatan reproduksi. Makanan bergizi membantu produksi sel sperma dan sel telur yang sehat. Beberapa praktik yang disarankan adalah menghindari lemak trans, memenuhi kebutuhan protein dari sumber nabati seperti kacang dan biji-bijian, serta memilih karbohidrat yang kaya serat seperti sayur dan buah. Gizi seimbang juga penting ya untuk mengurangi risiko komplikasi selama kehamilan nih. Lalu yang ketiga dan juga keempat, biasakan melakukan pemeriksaan serta pola hidup yang sehat. Memeriksakan kesehatan reproduksi secara rutin penting untuk mendeteksi masalah reproduksi lebih dini. Pemeriksaan ini bisa meliputi tes darah, urin, pemeriksaan ultrasound, pap smear, atau tes penyakit menular seksual. Dan jangan lupa selalu menjalankan pola hidup sehat ya, seperti berhenti merokok, batasi alkohol, olahraga setiap hari, menjaga berat badan ideal, istirahat yang cukup, dan mengelola stres juga membantu menjaga organ reproduksi bersama tubuh secara menyeluruh ya. Pemirsa, saat suasana hati sedang buruk, banyak orang memilih makanan manis atau cemilan tidak sehat. Padahal, makanan tersebut justru bisa membuat mood semakin turun. Ketika bad mood melanda, pilihlah makanan yang kaya omega 3, protein, serta vitamin dan mineral. Kandungan ini bisa membantu menjaga kesehatan otak dan memperbaiki suasana hati. Lalu makanan apa saja ya yang bisa membantu? Berikut pilihannya. Pertama, pisang. Pisang kaya akan triptofan dan vitamin B6. Kandungan ini membantu tubuh memproduksi serotonin, zat kimia otak yang berperan dalam memperbaiki suasana hati dan memberikan rasa tenang. Kedua, ikan. Ikan seperti salmon dan juga sarden merupakan sumber omega 3 yang baik untuk fungsi otak. Asupan omega 3 yang cukup dapat membantu mengurangi risiko bad mood dan depresi. Lalu yang ketiga, telur. Mengandung protein dan juga lemak sehat yang penting untuk kesehatan otak. Selain membantu memperbaiki suasana hati, telur juga membuat tubuh lebih bertenaga. Lalu yang keempat, coklat. Coklat hitam dikenal mampu membantu meredakan stres. Kandungannya dapat menurunkan hormon kortisol, sehingga mood menjadi lebih baik. Lalu yang terakhir, seafood. Makanan laut seperti udang dan juga kerang mengandung vitamin B, zinc, dan selenium. Nutrisi ini berperan penting dalam menjaga kesehatan mental dan membantu meningkatkan suasana hati. Luka batin seringkali tidak terlihat, namun dampaknya bisa mengikat hidup seseorang dalam waktu yang sangat panjang. Banyak orang terlihat baik-baik saja, tersenyum, beraktivitas, namun menyimpan trauma, takut, dan rasa bersalah dalam diri. Kita belajar dari banyak kasus kejahatan yang terjadi di dunia. Salah satunya kasus Jeffrey Epstein, seorang tokoh berpengaruh yang melakukan kejahatan terhadap banyak korban selama bertahun-tahun. Kejahatan yang dilakukan bukan hanya kekerasan, tetapi juga manipulasi, ancaman, penyalahgunaan kekuasaan hingga membuat korban merasa tidak punya pilihan. Banyak korban memilih diam karena takut dilaporkan,
takut tidak dipercaya, ataupun takut dihakimi. Hingga akhirnya luka itu tersimpan menjadi luka batin. Luka batin yang tidak disembuhkan dapat berdampak pada kesehatan mental. Cemas berkepanjangan hingga sulit merasakan kebahagiaan. Mengatasi luka batin bukan tentang melupakan, tetapi berani memulai proses penyembuhannya. Nah, Hidup Sehat pagi ini akan mengupasnya bersama Dr. Lahargo Kamparet di studio Hidup Sehat pagi ini. Selamat menyaksikan. Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali tentunya di pagi hari ini dapat kembali lagi menemani Anda dengan seputar informasi mengenai kesehatan. Kali ini bersama saya Rehana Mezia. Nah pemirsa, luka batin ini tentunya berdampak terhadap hidup seseorang dalam jangka waktu yang amat sangat panjang. Kadang nih pemirsa, seseorang ini terlihat baik-baik saja tapi menyimpan trauma dan juga ini bahkan luka yang amat sangat mendalam. Untuk itu pemirsa, di pagi hari ini di Hidup Sehat kami akan membahas bersama dengan dokter yang luar biasa sekali. Sudah bersama dengan kami di pagi hari ini Dr. Lahargo, dokter spesialis kedokteran jiwa. Tapi dok, kita juga harus mengingatkan nih kepada pemirsa di pagi hari ini kalau kita juga membuka pemirsa konsultasi online. Cukup dengan sertakan pertanyaan Anda pemirsa di Instagram kami @hidupsehattv1. Nanti Dr. Lahargo juga akan menjawab ya di akhir segmen. Nah ini dok, rasanya kalau kita berbicara ya mengenai luka batin, ada banyak banget nih mitos dan juga faktanya. Dok, ini kira-kira apakah kalau seseorang yang kemudian juga sebelumnya ini pernah mengalami trauma seperti dilecehkan atau juga mungkin dibully, ini responnya bisa berbeda-beda. Mitos atau fakta sih dok? Ya, itu fakta ya. Yang namanya luka batin itu kita menyebutnya juga sebuah luka psikologis yang diawali oleh yang bersangkutan itu mengalami peristiwa yang traumatis. Nah, peristiwa traumatis ini tentunya akan menimpa keadaan seseorang adalah sesuatu kejadian yang tidak dia harapkan. Bisa saja itu bencana alam, kecelakaan, perampokan, atau pengalaman diperlakukan tidak baik oleh orang lain. Ada kekerasan fisik, kekerasan verbal, atau bahkan kekerasan seksual, atau mungkin juga di keluarga ya traumanya itu dia dibanding-bandingkan, dikecilkan, tidak dihargai. Atau bahkan ada banyak sekali tindak-tindakan abusif yang kemudian dialami oleh orang ini. Nah, pengalaman-pengalaman atau peristiwa traumatis itu akan membuat seseorang itu memberikan respon terhadap hal itu. Dan ini bisa berbeda-beda tentunya satu dengan yang lainnya. Respon trauma yang kemudian menyebabkan seseorang itu memiliki luka batin itu bisa dibagi biasanya menjadi 4 diare gitu ya. Yang pertama itu fight, orangnya jadi agresif, jadi sensitif, defensif dan gampang marah. Ada juga dia flight itu lari, menghindar, tidak mau bersosialisasi, membatasi ataupun mengisolasi dirinya. Kemudian ada juga yang freeze, orangnya jadi numb gitu ya, jadi tumpul, bingung gitu ya apa yang mau dikerjakan dan dilakukan. Dan ada juga found, dia menjadi people pleasure, berusaha menyenangkan orang lain dan menomorduakan dirinya. Jadi respon trauma dari setiap orang itu berbeda-beda tentunya, tergantung kepribadiannya, pola asuhnya, dan support system yang dia miliki saat peristiwa itu sampai dengan masa yang sekarang ini. Artinya memang berbeda-beda ya dok ya tadi responnya sendiri dan juga faktornya juga berasal dari orang tua, macam-macam ya dok ya artinya ya. Dan tentunya ini juga kita juga ingin tahu lagi nih dok seputar mitos ataupun fakta mengenai itu tadi luka batin, apakah kita harus memaafkan atau kita harus menerima ataukah kita harus seperti apa nih dok ciri-cirinya juga ya. Atau mungkin justru diri kita sendiri nih yang punya luka batin tapi kita kadang-kadang nggak sadar ya dok ya. Nanti kita akan bahas usai jeda ya Dr. Lahargo, tetaplah bersama kami pemirsa di Hidup Sehat sesaat lagi untuk Anda.